Welcome to STB Asia. Jaga kokugo, dagatlo, yagaso. Saya tidak pernah menyesal belajar bahasa Jepang di STB Asia. Saya sangat bangga menjadi alumni dan saya berharap STB Asia semakin jaya. Mudah-mudahan ke depannya STB Asia bisa lebih baik lagi. STB Asia is your place to continue your career everywhere. Jika kalian ingin mendapatkan pengalaman yang luar biasa, just join us. You can build your future with English at STB Asia. 日本語を勉強しましょう。待ってます。 Semoga dia jadi yang terbaik di tahun berikutnya. Mari bergabung dengan STB Asia karena STB Asia sekolah masa depan. Hai, selamat siang semuanya. Konnichiwa. Apa kabar kalian semua? Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan selamat datang di JIA Virtual Open House. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai program studi sastra Jepang yang ada di STB Asia. Untuk itu, sebelumnya saya akan membawakan susunan acara yang akan kita bahas pada JIA Virtual Open House kali ini. Pertama, akan ada sambutan dari Ketua STB Asia, yaitu Bapak Ali Khamaini, STMM. Kemudian dilanjutkan mengenai sosialisasi program BOS dan juga mengenai pendaftaran ke STB Asia. Lalu selanjutnya akan ada pembawaan materi dari Kaprodi Sastra Jepang STB Asia, yaitu Anggi Sensei, mengenai program studi sastra Jepang yang ada di STB Asia. Lalu dilanjutkan ada sedikit ice break, yaitu penampilan light akustik dari band STB Asia yang bernama Vikitun. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan yang cukup intim mengenai keperluan bahasa asing di dunia kerja bersama native speaker bahasa Jepang di STB Asia, yaitu Masugata Shiro Sensei. Kemudian selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol mengenai HMJJ. Apa sih itu HMJJ bersama ketua dari HMJJ STB Asia, yaitu Saudari Revina. Dan pada acara ini akan ditutup dengan obrolan santai mengenai obrolan mengenai salah satu budaya yang cukup sudah terkenal baik di Indonesia maupun di dunia, yaitu mengenai tentang cosplay dengan salah satu cosplayer yang ada di STB Asia. Nah, nanti juga di akhir acara kita akan mengundi, ada giveaway, yaitu berupa pemberian Oppo Cash 100.000 untuk 5 orang pemenang. Nah, untuk itu untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke pembukaan sambutan dari Ketua STB Asia yang akan dilakukan oleh Bapak Ali Khamaini, STMM. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Ali Khamaini, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Yang ada di STB Asia, mengucapkan terima kasih kepada para undangan, pembicara, moderator, panitia, dan para peserta JIA Virtual Open House atas
kehadirannya dalam acara ini. JIA Virtual Open House ini dilaksanakan bertujuan sebagai bentuk upaya mengenalkan apa saja yang dimiliki oleh STBA JIA sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi tentang kebermanfaatan apa saja yang ada di STBA JIA, dan juga jika tentunya nanti yaitu kuliah di STBA JIA. Kali ini yaitu yang akan dipaparkan yaitu khususnya program studi sastra Jepang, di mana nanti ketika setelah lulus yaitu agar mendapatkan kerja yang untuk tentunya meningkatkan taraf hidup kita di kemudian hari. Dan selanjutnya yang kedua, program ini ya juga nanti mengenalkan yaitu ada program BOS atau Bring One Student yang nanti akan dijelaskan dalam acara ini lebih lanjut. Oleh karena itu acara ini hingga akhir acara, karena nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab dan tentunya ada yang nanti yaitu giveaway yang diberikan oleh panitia sebagai tanda terima kasih para peserta dalam partisipasinya. Selanjutnya untuk mengefisiensikan waktu ini, demikian kata sambutan dari saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. JIA Virtual Open House dengan secara resmi saya nyatakan dibuka dan dapat dimulai. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ali Khamaini yang telah membuka acara ini dengan sambutan dari beliau. Selanjutnya kita akan mendengarkan mengenai sosialisasi salah satu program yang sedang dijunjung oleh STBA JIA, yaitu mengenai program BOS. Dan juga nanti akan disosialisasikan bagaimana mengenai kita ketika calon mahasiswa baru akan mendaftar ke STBA JIA. Pada kesempatan kali ini, Mbak Citra dari Front Office akan mempromosikan sekaligus mensosialisasikan mengenai program BOS serta prosedur pendaftaran ke STBA JIA. Kepada Mbak Citra, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua STBA JIA, Ketua Prodi Jepang STBA JIA, serta native speaker dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Iya, perkenalkan saya Citra dari Front Office STBA JIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang sedang ada di STBA JIA, yaitu Bring One Student, yaitu bisa juga disingkat dengan BOS. Dan gimana sih cara mendaftar di STBA JIA tersebut? Iya, pertama mengenai Bring One Student, kita lagi ada program nih. Jadi misalnya jika kalian ingin mengajak teman, bisa juga mengajak teman, saudara, kakak, atau adik untuk mendaftar di STBA JIA, maka kalian nanti akan mendapatkan intensif menarik nih senilai 200.000 per satu mahasiswa. Jadi misalnya kalian membawa satu orang mendaftar di STBA JIA, maka satu orang tersebut nanti kamu akan mendapatkan intensif yaitu 200.000. Dan berlaku untuk kelipatan, misalnya membawa 2 orang, maka nanti mendapatkan rewardnya 400.000, begitu juga untuk selanjutnya. Nah, untuk tata caranya bagaimana? Yang pertama, calon mahasiswa harus melakukan pendaftaran dulu di kampus STBA JIA. Kemudian, pembawa maba melapor ke FO STBA JIA. Jadi misalnya jika kalian membawa pendaftar, silakan melapor ke nomor yang tertera di bawah untuk ke FO STBA JIA. Nah, kemudian nanti calon maba mengikuti tes, yaitu tes tulis dan tes wawancara. Jika tes tulis dan wawancara sudah dilakukan dan pengumuman sudah dinyatakan diterima, maba tersebut wajib membayar biaya daftar ulang. Jadi jika maba sudah membayar daftar ulang, maka intensif senilai 200.000 akan kami berikan kepada pembawa maba tersebut. Nah, jika membawa 1 orang, maka nanti kalian akan mendapatkan 200.000 dan berlaku untuk kelipatannya. Jika masih bingung mengenai program ini, bisa juga silakan WhatsApp ke nomor STBA JIA yang tertera di bawah tersebut. Jika ada pertanyaan mengenai ini atau mengenai yang lainnya pun, boleh silahkan ditanyakan.
Nah, untuk mendaftar di STB Ajia bagaimana sih? Nah, berikut ada tata cara pendaftaran di STB Ajia. Yang pertama, silakan buka web STB Ajia, kemudian klik itu ada keterangan yang daftar sekarang, kemudian klik ke bagian daftar sekarang. Jika sudah, maka nanti akan tertera pilihan kelasnya. Seperti di STB Ajia itu ada pilihan kelas, ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas shift. Nah, silakan disesuaikan ingin mengambilnya di kelas apa. Jika sudah tahu kelas apa yang akan diambil, silakan diklik salah satu, kemudian nanti akan lanjut ke proses selanjutnya. Nah, untuk proses selanjutnya ini yaitu perlu mengisi data diri seperti nama, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Nah, untuk alamat email juga itu wajib disertakan. Nah, kemudian jika sudah diisi semuanya lengkap, boleh lanjut lagi. Nanti akan ada selanjutnya yaitu pengisian asal sekolah. Di sini misalnya asal sekolahnya dari provinsi mana, nama sekolahnya, untuk jurusan apa yang dituju seperti itu, dan serta tahun lulusnya. Kemudian jika sudah bisa klik lanjut lagi. Nah, untuk yang tahap terakhir ini, silahkan dipilih jurusannya. Di kampus STB Ajia ada jurusan Sastra Inggris S1, Sastra Jepang S1, Bahasa Inggris D3, dan Bahasa Jepang D3. Jika sudah, silahkan diklik daftar sekarang. Nah, pada daftar sekarang ini, silahkan disesuaikan dahulu apakah benar pengisian nama, tempat tanggal lahir. Nah, jika memang ternyata ada kesalahan, tidak perlu khawatir, nanti akan kami bantu untuk memperbaikinya. Jika sudah, nanti akan lanjut lagi untuk tahap selanjutnya. Nah, untuk tahap selanjutnya ini, pertama itu, kalian harus tahu dulu nih untuk proses pembayarannya ingin melalui aplikasi Tokopedia ataupun Shopee karena kami sudah bekerja sama dengan aplikasi tersebut. Jadi nanti jika telah melakukan pembayaran maka langsung otomatis akunnya akan aktif. Ya, seperti itu. Nah, di sini kan ada pilihan nih, misalnya miliknya mau Shopee atau Tokopedia, langsung klik aja salah satunya. Nanti kemudian selanjutnya klik general virtual account yang tertera di bawah. Nanti akan tertera untuk virtual account-nya berapa yang harus dibayarkan nominalnya. Oh iya, jangan lupa nih, khusus di bulan Agustus menyambut HUT RI ke-76, maka biaya pendaftaran di STB Ajia hanya 76.000. Jadi ini berlaku selama bulan Agustus. Nih, berikut kami berikan kode vouchernya. Jadi saat mendaftar, jangan lupa untuk mencantumkan kode voucher pendaftaran STB Ajia, yaitu berikut kode vouchernya, mungkin bisa di screenshot atau bisa dicatat, silahkan. Atau jika masih bingung, boleh langsung aja menghubungi nomor STB Ajia. Nomor front office STB Ajia, nanti akan kami bantu dalam proses pendaftaran, bagaimana cara memasukkan ininya untuk kode vouchernya, dan kode vouchernya pun nanti akan kami berikan. Jadi hanya berlaku untuk di bulan Agustus, biaya pendaftaran di STB Ajia hanya 76.000 saja menggunakan kode voucher berikut ini. Iya, begitu. Jadi jika ada yang masih bingung atau penjelasan saya terlalu cepat atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh silakan langsung WhatsApp ke nomor STB Ajia. Nanti akan kami bantu semua pertanyaan mengenai pendaftaran, mengenai program Bring One Student, nanti akan kami jelaskan kembali. Iya, seperti itu. Ya, begitu aja dari saya. Terima kasih. Saya balikin lagi untuk Ray. Silakan, Ray. Terima kasih Mbak Citra telah mensosialisasikan mengenai salah satu program yang ada di STB Ajia yaitu BOS, serta tadi telah dipromosikan juga mengenai cara pendaftaran di STB Ajia. Jadi bagi teman-teman maba semua yang memang ternyata punya kenalan, punya teman ataupun sanak saudara yang memang tertarik untuk melanjutkan jenjang pendidikannya ke jenjang perkuliahan, bisa daftar ke STB Ajia atau merekomendasikan salah satu kampus yang ada di Bekasi yaitu STB Ajia. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab bersama narasumber. Pada tanya jawab kali ini tema yang akan diangkat yaitu pembahasan mengenai program studi sastra Jepang yang ada di STB Ajia. Berikut adalah profil mengenai narasumber yang akan menemani saya membahas mengenai program studi sastra Jepang yang ada di JIA. Beliau adalah Kaprodi dari Sastra Jepang JIA
yang ada di JIA, yaitu Anggi Arini Arianto M.Hum. Beliau adalah Kaprodi Sastra Jepang STB JIA, lulusan S1 dari STB JIA, kemudian melanjutkan jenjang selanjutnya S2 di Universitas Negeri Jakarta. Expertise beliau adalah penerjemahan, dan di situ tertera juga kontak, yaitu anggi.a@stba-jia.ac.id. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai ngobrol-ngobrol kita nanti, di samping saya sudah ada Kaprodi dari Kaprodi Sastra Jepang STB JIA. Konnichiwa Sensei. Konnichiwa, minasan, konnichiwa, konnichiwa. Itu salam khusus. Ya, jadi konnichiwa itu jadi konnichiwa gitu Sensei kalau di STB JIA. Konnichiwa. Minasan hajimemashite. JIA Gaikokugo Daigaku no Anggi desu. Yoroshiku onegai shimasu. Selamat datang di Open House, virtual Open House kali ini. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Nah, jadi Sensei kali ini tuh akan ada beberapa pertanyaan gitu yang saya ajukan mengenai program studi sastra Jepang yang ada di STB JIA. Nah, sebelum itu istilahnya apa ya, kan di bahasa Indonesia ada tak kenal maka tak sayang gitu Sensei. Jadi biar calon-calon mahasiswa baru yang ada di sini bisa lebih kenal dan tahu mengenai profil Sensei. Bisa Sensei tolong diperkenalkan lebih detail lagi gitu, lebih inilah sedikit lagi mengenai profil Sensei sendiri gitu Sensei. Oh, saya ya Rei ya. Waduh, suara saya cukup terdengar jelas kah? Oke. Sensei. Saya sendiri sebetulnya kalau ngomongin saya tuh sebenarnya saya pernah menjadi salah satu mahajia. Mahajia itu adalah sebutan untuk mahasiswa JIA ya Rea, sama seperti Rei-sang. Saya dulu pernah belajar bahasa Jepang di STB JIA. Banyak hal yang saya pelajari di sini sehingga saya sekarang bisa menjadi ketua program studi S1 Sastra Jepang STB JIA. Kemudian kalau di JIA itu kita tidak hanya ada program studi S1 sebetulnya. Jadi hari ini saya juga mewakili Eli Sensei selaku ketua program studi D3 Bahasa Jepang. Jadi ada 2 program studi ya teman-teman. Jadi teman-teman itu terus bedanya apa sih? Bedanya kalau di S1 Sastra Jepang itu selain dibekali kemampuan praktikal bahasa Jepang, juga dibekali dengan bahasa Jepang secara teoretis, kemudian kemampuan analytical thinking dan juga critical thinking. Ini penting banget nih Rei. Jadi ada beberapa kemampuan yang memang harus kalian kuasai untuk bisa survive di abad 21. Salah satunya adalah critical thinking, kemudian yaitu yang menjadi poin utama bagi mahasiswa S1 Sastra Jepang seperti Rei dan teman-teman. Kemudian kalau D3 itu lebih ke praktikalnya. Betul. D3 itu yang menjadi ciri khasnya itu lebih banyak mata kuliah yang memang penerapan bahasa Jepang. Seperti itu. Nah, ngomongin soal visi nih, tadi Rei juga sempat nyinggung soal visi ya. Betul. Ini penting banget buat teman-teman tahu soal visi program studi bahasa Jepang. Jadi kalau misalnya teman-teman yang visinya sama dengan kami, kayaknya gak usah ragu lagi ya buat gabung bersama kami. Mari kita wujudkan sama-sama visi kita. Jadi visi program studi pada tahun 2025 menjadi program studi yang mencetak sarjana sastra Jepang yang siap menghadapi dunia industri serta dapat beradaptasi dengan perubahan baik secara nasional maupun global. Ada 2 hal yang mungkin teman-teman harus yang harus kita garis bawahi ya. Profesional, dunia industri, dan perubahan baik secara nasional maupun global. Dunia ini cepat berubah kan, Rei? Iya, betul banget. Jadinya kita sebagai manusia modern mau tidak mau harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang sekarang tuh cepat banget. Nah, kemudian ada dunia industri. Jadi berdasarkan visi itu, maka kurikulum yang kami susun, yang kami ramu di program studi bahasa Jepang itu adalah kurikulum yang muatan mata kuliahnya itu memang menyiapkan lulusannya sebagai profesional di dunia industri, baik manufaktur, kemudian bidang pelayanan, jasa, atau juga instruktur bahasa Jepang. Tapi saya mau tanya dulu deh sama Rei. Ya, Rei nih ketika memutuskan untuk jadi bagian dari keluarga besar STB JIA nih, tujuannya apa sih Rei?
targetnya memang pas awal daftar ke JIA memang saya menginginkan lebih ke agar skill dari bahasa Jepang saya itu meningkat, dan saya harap ketika memang skill saya sudah meningkat, tujuan utama saya untuk bisa bekerja ya kalau memang bisa di dunia internasional di Jepang sendiri, tapi kalau memang secara rezeki Allah memutuskan untuk kerja di Indonesia tapi masih di perusahaan Jepang itu pun tidak apa-apa gitu Sensei. Oke, bagus. Betul ya. Jadi berdasarkan pelacakan alumni, kemudian profil lulusan dari prodi S1 Bahasa Jepang itu memang banyaknya itu yang bekerja di bidang manufaktur, kemudian pelayanan seperti di hotel, restoran, kemudian sekarang tuh memang yang menjadi peluang adalah mungkin ini nanti mungkin bisa dikonfirmasi teman-teman ke Shiro Sensei ya, keadaan Jepang yang memang kekurangan tenaga kerja, dan itu menjadi peluang buat kita. Maka dari itu kalau di program studi kami ini jadi ngomongin soal program nih Ray ya. Jadi ada satu program unggulan yang memang jadi jadi jagoannya kita. Jagoannya gitu, kami itu ada beberapa kerjasama dengan para perusahaan-perusahaan yang kalau misalnya di industri-industri yang ada di Indonesia itu kita suka mungkin Mas Fajar bisa menampilkan video ketika kunjungan ini sebenarnya mata kuliah Shiro Sensei saat itu adalah Business Nihongo. Kemudian kita melakukan kunjungan ke PT Fukusuke Indonesia. Jadi selain bahasa Jepang itu digunakannya itu kan kita kalau di kelas kan taunya teori aja kan, hanya teori doang. Terus kalau misalnya kalau di perusahaan Jepangnya sendiri bagaimana sih gitu, dan supaya teman-teman tuh bisa dapat ilmu praktikalnya langsung gitu di tempat kerja itu kayak gimana gitu Sensei. Kalau di kantor tuh thinking-nya kayak gimana sih gitu. Jadi ada yang memang kami kunjungan ke perusahaan. Kemudian ada juga kerjasama yang itu dengan beberapa lembaga yang menyalurkan tenaga kerja untuk pergi langsung ke Jepang gitu Sensei. Seperti itu, begitu. Tapi yang gitu dulu deh Ray. Untuk istilahnya tadi ya dari visi misi dan juga beberapa program unggulan itu yang ada untuk visi misi sendiri. Jadi memang di JIA ini istilahnya mahasiswanya itu bukan hanya dibekali secara teoretis, namun diharapkan juga ketika tadi seperti ada program kunjungan ke perusahaan Jepangnya langsung, dan juga tadi seperti praktek di penyaluran ke tenaga kerja yang memang menyalurkan langsung para mahasiswanya untuk kerja ke Jepang, diharapkan jadi secara lapangan pun mahasiswa STB aja lulusannya siap untuk langsung bekerja di lapangan pekerjaan gitu ya Sensei. Betul. Hai Sensei. Nah, ya kan di JIA ini sebenarnya tuh ada jenjang kelas gitu kan, ada yang kelas pagi, kelas malam, dan juga kelas shift. Itu tuh gimana Sensei? Gimana jadinya kalau kelas pagi gimana, kalau kelas malam gimana, terus ada kelas shift nih yang bener-bener unik gitu, yang membedakan antara STB JIA dengan mungkin sekolah-sekolah lain gitu, Sensei, kampus-kampus lain. Oke. Nih emang kalau ngomongin Mahajia itu emang unik. Tadi Ray bilang unik, betul. Uniknya karena beberapa dari Mahajia itu banyak yang sambil bekerja. Ray sambil kerja nggak Ray? Belum Sensei, masih mau fokus dulu buat kuliah. Oke. Nah, ada beberapa Mahajia yang memang bekerja sambil kuliah. Jadi di kampus kami itu ada 3 kelas. Ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas shift. Kelas pagi itu kelas reguler seperti biasa ya, seperti Ray Sang ambil gitu ya, kuliah dari jam 8.30 sampai jam 12. Kemudian ada kelas malam itu diperuntukkan untuk para pekerja yang sambil kuliah tapi kuliahnya bekerjanya hanya di pagi, jadi mereka bisanya kuliahnya di malam saja. Kemudian yang ketiga adalah kelas shift. Kelas shift itu untuk teman-teman yang di pekerjaannya itu shift-shiftan gitu Ray, seminggu pagi, seminggu malam. Jadi teman-teman bisa bisa masuk kuliahnya pagi 1 minggu, bisa masuk kuliah pagi, bisa masuk kuliah malam 1 minggu. Atau kalau yang sistem off juga bisa menyesuaikan seperti itu. Nah, Mahajia tuh uniknya satu lagi gini Ray. Mereka kayak Ray kan pernah ke Jepang sebelumnya Ray ya. Sebelum kuliah di JIA itu Ray pernah ke Jepang.
Terus kenapa Ray mesti harus ambil kuliah lagi, Ray? Kalau itu memang saya kira apa ya? Pendidikan itu salah satu yang penting gitu, bukan hanya tentang pekerjaan atau apapun. Jadi ketika manusia memiliki pendidikan, dia akan menjadi pribadi yang berbeda gitu. Sensei. Makanya jadi meskipun udah pulang dari Jepang, saya rasa pendidikan adalah hal yang penting gitu, Sensei. Makanya. Cakep. Tepuk tangan deh buat Ray. Alhamdulillah. Oke, ya betul ya. Jadi meskipun banyak dari mahajia itu yang pernah ke Jepang sebelumnya, tapi ketika belajar di STB Ajia, seperti Ray tadi bilang ya, memiliki sudut pandang yang berbeda, memiliki sudut pandang yang lain gitu ya. Kemudian tidak hanya kemampuan berbahasa Jepang juga, tapi kan ada kemampuan yang tadi ya, yang kemampuan menganalisis situasi, kemudian kemampuan untuk menyesuaikan pada kondisi yang kalian hadapi baik di dunia pekerjaan maupun di kehidupan ya, Ray. Seperti itu jadi kemampuan yang memang kami tanamkan dalam kurikulum yang kami susun, seperti itu Ray. Jadi kurang lebihnya kayak gitu tuh teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang memang tadi ada gambaran dan ingin gitu menanyakan mengenai program studi Jepang, bisa langsung sekarang aja chat di kolom komentar di Zoom-nya. Nanti saya baca terus sampaikan ke Sensei. Nah, Sensei tadi kan udah dibahas tuh mengenai apa ya istilahnya produk dari mahasiswa STB aja itu ketika lulus dari STB itu ntar kemana gimana. Nah, untuk sedikit aja Sensei pengalaman Sensei gitu yang selama mengajar di STB aja yang kiranya membedakan gitu. Ini tuh mahasiswa STB aja dengan mahasiswa lain itu gimana gitu? Apa gitu? Oke, ini menarik pertanyaan Ray. Betul ya. Jadi sebelumnya selain mengajar di kampus STB aja juga saya punya pengalaman mengajar di kampus lain. Tapi yang membedakan, yang membuat unik dari mahasiswa Jia itu tadi ya selain mereka itu banyak yang bekerja sembari kuliah. Banyak juga yang secara usia itu jauh lebih jadi di situ dari saya secara usia ya. Jadinya mungkin ada yang lebih tua gitu Sensei, ada yang bahkan lebih muda juga gitu. Namun yang menariknya gini Ray. Ketika misalnya ada satu, kan kita suka diskusikan Ray ya di kelas ya. Misalnya saya melempar satu, kalau misalnya kondisinya seperti ini, kira-kira teman-teman tuh mau bagaimana nih gitu ya. Kalau misalnya dari mahasiswa Jia sendiri yang tadi yang banyak pengalaman di luar lain secara praktikal, itu mereka justru memberikan sudut pandang yang lain, dan ketika diskusi di kelas itu jadi pendapat yang muncul bermacam-macam. Betul gitu. Dan itu jadi kan gini, ada satu hal yang saya suka sekali, semua kita tuh guru. Jadi kita semua bisa belajar, kita semua bisa mengajar. Nah, mahasiswa kadang-kadang kita sebagai akademisi itu juga belajar loh dari kalian, belajar dari teman-teman ketika pengalaman kalian, misalnya Ray ketika di Jepang itu seperti apa. Kan kadang-kadang di Jepang sama di kuliah tuh kadang-kadang beda Sensei gitu kan ya. Dan Ray itu kasih masukan seperti itu, dan itu menjadi salah satu yang unik gitu. Betul, kayak gitu. Itu sih menarik ya Ray buat saya. Jadi ada istilahnya ada pengalaman realnya gitu. Nah, Sensei tadi ini udah ada beberapa pertanyaan yang muncul dari teman-teman yang hadir di sini. Pertama katanya untuk gelar yang didapat di S1 STB aja sendiri itu apa Sensei untuk sastra Jepang? Oke, untuk S1 sastra Jepang itu SS Sarjana Sastra. Betul. Kemudian untuk D3-nya itu adalah AMD, Ahli Madya Bahasa Begitu ya, Jepang. Laila Nazilah Sang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan. Untuk masuk ke STB Ajia apakah tidak memerlukan kayak sertifikat JLPT? Tidak ya Sensei. Saya juga pas awal daftar memang belum punya JLPT, masih bahasa Jepang guys Sensei. Pas masuk ke Jepang jadi nggak usah ya Sensei. Iya, ini pertanyaan menarik dari siapa? Ada pertanyaan dari Gea Rai Sabrina katanya. Oke, betul ya tadi untuk ketika masuk sebetulnya tidak ada syarat khusus yang mengharuskan kalian memiliki sertifikat JLPT. Namun ada baiknya sebelum masuk itu kalian misalnya waktu SMA sudah pernah belajar bahasa Jepang ataupun suka nonton anime, suka nonton drama.
pasti tuh suka dengar kosakata bahasa Jepang kan. Nah, tapi untuk teman-teman yang sama sekali tidak punya kemampuan bahasa Jepang pun jangan khawatir, karena sebelum perkuliahan dimulai pun nanti ada masa semacam matrikulasi. Jadi teman-teman tuh belajar huruf hiragana dulu, kemudian bahasa Jepang yang akan digunakan dalam kelas itu seperti apa. Jadi sebelum nanti masuk ke perkuliahan pun akan ada masa itu. Jadi untuk teman-teman yang sama sekali nggak punya kemampuan bahasa Jepang itu nggak masalah. Nggak masalah, jadi ya saya nggak punya itu tuh sertifikat STB aja, ya JLPT itu untuk masuk ke STB aja. Terus saya ada yang nanya katanya untuk jam kuliah untuk jenjang yang kelas SIP ini gimana? Karena ini kan yang cukup apa ya, jadi program unggulan lah dan pembeda gitu antara JIA dengan kampus lain kan Sensei. Nah tadi ya, kalau seperti saya bilang tadi, kalau untuk kelas shift itu dia bisa 1 minggu masuk pagi, 1 minggu masuk malam. Untuk jam perkuliahannya sendiri tuh sama dengan jam reguler. Jadi kalau misalnya kelas pagi berarti dari jam 08.30 sampai jam 12. Kemudian kalau kelas malam dari jam 18.30 sampai 21.15 atau 21.30 seperti itu. Jadi lebih ke jamnya kita bisa milih, kalau mau masuk pagi tadi di jam 8.30 sampai 11.30, tapi untuk kalau misalnya mau kelas malam karena kerjanya di pagi, dia bisa masuk di 6:30 sampai ke jam 8:30, jam 9. Jam 9:15 kan kadang-kadang kita suka lewat. Hai Sensei, jadi agak ngeret gitu ya Sensei. Keluarnya ya, selesainya ya, seperti itu. Oke. Nah sekarang karena berhubung ini juga kan, jadi kita gak bisa lama-lama. Jadi ini pertanyaan terakhir nih Sensei. Boleh. Ada nggak katanya istilahnya apa ya, program exchange atau yang benar-benar sampai membuat mahasiswa JIA-nya itu bisa dapat beasiswa untuk ke Jepang? Oke. Ini pertanyaannya bagus sih, dari siapa ini? Dari Salsabila Sensei, katanya dia nanya, saya ingin bertanya apakah di STB JIA bisa membantu mahasiswanya untuk exchange atau sampai beasiswa ke Jepang Sensei. Oke, bagus pertanyaannya, mungkin Mas Fajar bisa dicatat ini. Oke, jadi gini, betul ya, untuk program beasiswa memang setiap tahunnya kami selalu mendapatkan tawaran agar mendaftarkan mahasiswanya untuk ikut dalam program membuka gakusho dari kedutaan besar Jepang. Jadi nanti teman-teman dengan kualifikasi tertentu, kemudian dengan Ray juga pernah ikutan kan Ray? Alhamdulillah, tapi pernah ikutan belum rezekinya Sensei. Iya. Jadi cuman emang STB aja memfasilitasi sampai ke situ gitu. Betul, dibantu sekali. Jadi kemudian selain program dari Taishikang, itu juga ada program dari Gaikokugo Osaka Gaikokugo Gakko. Itu salah satu sekolah bahasa Jepang yang ada di Osaka. Itu juga salah satu partner kerja sama kami. Jadi untuk teman-teman yang ingin 1 tahun belajar bahasa Jepang di Osaka, itu melalui program yang diselenggarakan antara kerjasama STB JIA dengan OJJ atau Osaka Gaigo Gakko. Nah kayak gitu tadi. Jadi untuk pertanyaan terakhir mengenai apakah kampus STB JIA memfasilitasi mahasiswanya untuk mengikuti program exchange bahkan mendapatkan beasiswa ke Jepang. Nah tadi adalah pertanyaan terakhir. Jadi terima kasih Sensei telah bersedia hadir dan sharing kepada kita mengenai informasi program studi sastra Jepang di JIA. Nah untuk teman-teman yang memang benar-benar tertarik untuk melanjutkan jenjangnya ke jenjang perkuliahan, bisa memilih STB JIA sebagai pilihan kuliah kalian untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan selanjutnya. Nah untuk acara selanjutnya kita akan ada sedikit ice breaking aja nih dari penampilan live akustik band di JIA, yaitu Vikitun. Selamat menyaksikan. Minasan, konnichiwa. Hari ini kita akan menyanyikan 2 buah lagu, yaitu Himawari no Yakusoku dan juga Mayonaka no Doa. Dite kudasai. Doshite kimi ga naku no, mada boku mo naite inai no ni, jibun yori kanashimu kara tsurai no boku chika wakaranai.
ばにいたいよ。君のためにできることが僕にあるかな。いつも君にずっと君に待っていて知ってて周りのようなまっすぐなその優しさをぬくもりを全部これからは僕も届けていきたい。ここにある幸せに気づいたから遠くで灯る未来、もしも僕らが離れてもそれぞれ歩いてゆく、その先でまた出会えると信じてちぐはぐだったの歩幅一つのように重なる。そばにいること何気ないこの瞬間も忘れはしないよ。旅立ちの日手を振るとき顔で抱くように周りのようなまっすぐなその優しさをぬくもりを全部返したいけれど君のことだからもう十分だよってきっと言うかな。To you, yes my love to you, yes my love to you, you to you. 私は私、あなたはあなたとゆうべ言ってた、そんな気もするわ。グレーのジャケットに見覚えがあるコーヒーのシミ、相変わらずなのね。ショーウィンドウに二人映ればStay with me 真夜中のドア叩き帰らないでと泣いたあの季節が今目の前 Stay with me 口癖を言いながら二人の時をまだ忘れず大事にしていた。恋と愛とは違うものだよとゆうべ言われた、そんな気もするわ。二度目の冬が来て離れていたあなたの心
Stay with me 真夜中のドアを叩き心に穴が開いたあの季節が今目の前 Stay with me 寂しさ紛らわして溶いたレコードの針同じメロディー繰り返していたWelcome to STB Asia. Jaga kopi go, dagapnya, jaga sok. Saya tidak pernah menyesal belajar bahasa Jepang di STB Asia. Saya sangat bangga menjadi alumni dan saya berharap STB Asia semakin jaya. Mudah-mudahan kedepannya STB Asia bisa lebih baik lagi. STB Asia is your place to continue your career everywhere. Jika kalian ingin mendapatkan pengalaman yang luar biasa, just join us. You can build your future with English at STB Asia. 日本語を勉強しましょう。待ってます。 Semoga Jia jadi yang terbaik di tahun berikutnya. Mari bergabung dengan STB Asia karena STB Asia sekolah masa depan. Iya, selamat datang kembali. Ya, selamat datang kembali teman-teman di Jia Virtual Open House. Nah, bagaimana tadi penampilan dari Pikitun? Enak ya? Wah, bening, adem banget suaranya gitu kita dengarnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu mengenai kebutuhan bahasa asing di dunia kerja. Nah, pada kali ini narasumber yang akan menemani saya untuk mengobrol mengenai tema kali ini adalah salah satu dari native speaker sastra Jepang di STB Asia. Berikut adalah profilnya. Beliau adalah Shiro Masugata Sensei. Beliau merupakan native speaker di STB Asia. Beliau adalah lulusan S1 dari Kyoto Sangyo Daigaku. Kemudian beliau pun melanjutkan S2 di Kyoto Sangyo Daigaku. Ekspertise beliau adalah Business Nihongo atau percakapan bisnis dalam bahasa Jepang. Lalu juga ada pemahaman mengenai lintas budaya. Untuk kontak beliau, di situ ada shiro.masugata@gmail.com. Untuk mempersingkat waktu, saya telah terhubung bersama Shiro Masugata Sensei. Sensei, konnichiwa. Hai, konnichiwa. Kikoemasu ka? Hai, kikoemasu sensei. Sensei, o genki desu ka? Hai, genki desu. いや、今回はなんか、仕事での世界における外国語の必要性についてお話しさせていただきたいと思います。なんか、まあでもその前に、初めにはなんか、先生のことをなんか皆さんはよく知りたいので、なんか、自己紹介していただけませんか？はい、わかりました。皆さん、はじめまして、ジアオープンハウスへようこそ。私の名前は、増形史郎と言います。Oh ya, tadi jadi saya sudah bertanya kepada beliau. Jadi saya bertanya kepada beliau apakah beliau bersedia untuk memperkenalkan diri. Lalu tadi saya berjawab, ya saya memperkenalkan diri. Salam kenal semuanya, nama saya Shiro Masugata. ちょっと自己紹介もう少ししたいと思います。私は大阪から来ました。で、京都の大学で勉強して、東京で働いたことがあります。 Nah, beliau berasal dari Osaka dan juga beliau pernah bekerja di salah satu perusahaan di Tokyo. で、今は、ジャカルタに住んでいまして、昔、デポックにあるインドネシア大学で、インドネシア語を勉強しました。で、今はブカシにあるジア国語大学で、日本語や日本の文化を教えています。 Nah, sekarang beliau tinggal di Jakarta. Nah, dulu beliau sempat belajar bahasa Indonesia di salah satu kampus yang ada di Depok. Sekarang beliau mengajar sebagai native speaker bahasa Jepang di STB Asia. ジアでは、会話やビジネス日本語、そして通訳の授業などを担当しています。 Nah, di STB Asia sendiri
Shiro Sensei itu mengajar banyak beberapa yang memang berhubungan langsung dengan sastra Jepang, seperti tadi bisnis Nihongo atau percakapan bisnis dalam bahasa Jepang, lalu juga pengajaran mengenai lintas budaya yang ada di Jepang dan akan diajarkan kepada mahasiswanya secara langsung. 皆さん、今日はどうぞよろしくお願いします。 Nah, untuk hari ini kalau memang ada pertanyaan ataupun apapun itu, silahkan saja langsung ajukan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, Sensei, sumimasen. はい。実際には、インドネシアにはなんかいつから住んでいますか？私は2012年から住んでるので、もう長いですね。はい。2012 年です。はい。Oh, 12 nen. Jadi emang Shiro Sensei itu di Indonesia sendiri sudah dari tahun 2012. Jadi kalau sampai sekarang sudah sekitar hampir 9 tahun 10 tahun lah Sensei ya? そうですね。はい。はい。結構長いですね。Untuk selanjutnya ke pertanyaan kedua. Nah, Sensei, jadi 今回のテーマはなんか仕事の世界における外国語の必要性について話したいと思います。Jadi pada kali ini memang Sensei kita akan membahas mengenai keperluan bahasa asing di dunia kerja. Nah, Sensei, ちょっと聞きたいことがあります。はい。nah, 今の時代には仕事をする上で外国語の必要性はどう思っておりますか？はい、そうですね。これからのグローバル社会において、外国語を勉強することはとても大切だと思います。Nah, jadi tadi pertanyaan saya kepada Sensei itu adalah, Sensei, menurut Sensei itu bagaimana sih keperluan bahasa asing ketika kita masuk ke dunia pekerjaan? Nah, tadi Sensei-nya tuh menjawab, katanya, bagi saya mempelajari bahasa asing untuk masuk ke dunia kerja itu memang sangat penting ya Sensei. で今世界はどんどん近くなっていますので、他の国との取引や貿易もますますありますので、外国語これは本当に必要だと思います。Ya, jadi tadi Sensei-nya bilang katanya di zaman sekarang jadi istilahnya hubungan antara negara dengan negara itu semakin mendekat. Dicontohkan seperti adanya perdagangan, terus juga transaksi yang memang sekarang bukan hanya antar lokal tapi juga antar negara dengan negara pun sudah terjadi. Maka dari itu bagi mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan lanjut ke jenjang dunia kerja, penguasaan akan bahasa asing itu sendiri merupakan satu skill yang cukup penting, itu ya Sensei. そうです。はい。で、英語はね、もうスタンダードな国際言語になっていますので、もう英語は必ずマスターしなければいけない外国語です。はい、そうですね。なんか英語はjadi kalau memang secara internasional, tadi Sensei-nya bilang kalau bahasa Inggris itu memang sudah menjadi bahasa internasional. Jadi itu sudah merupakan bukan lagi kebutuhan, tapi jadi semacam kewajiban gitu bagi para pekerjanya yang memang terlibat secara langsung dengan pekerjaan yang melibatkan negara antar negara, bukan lagi di lokal gitu. 英語以外ですね。それプラス他の外国語をぜひマスター身につけてください。Nah, Sensei pun tadi memberi saran gitu, memang selain dari bahasa Inggris, silahkan Anda untuk memperkaya diri Anda dengan skill-skill bahasa asing lain. Tatoeba Nihongo master shite mo yoi desu ne, nanka. そうですね。はい。なのでインドネシア語、英語、日本語、この3つをマスターすればとても強いと思います。 Nah, tadi pun jadi Sensei memberikan saran, jadi ketika memang kita sebagai mahasiswa dan nantinya akan melanjutkan ke jenjang dunia pekerjaan, ketika kita memiliki skill penguasaan bahasa di bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan Indonesia, itu akan menjadi satu poin yang kuat bagi Anda untuk menghadapi gelombang gelombang pekerjaan yang sekarang makin meningkat gitu, akan kebutuhan mengenai penguasaan bahasa asing. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Sensei, sugi no shitsumon wa shigoto o suru ue de Nihongo no donna skill ga hitsuyou to omoimasu ka? 仕事をする上で一番求められるスキルはやっぱ会話であったり通訳だったり翻訳のスキルだと思います。 Nah, tadi jadi saya bertanya gitu, Sensei, sebenarnya itu dalam penguasaan bahasa Jepang itu sendiri,
skill seperti apa sih yang sebenarnya kita perlu pahami dan juga kuasai ketika ingin masuk ke dunia kerja, khususnya di dunia kerja Jepang ya. Nah, tadi senseinya menjawab, jadi memang ada beberapa skill yang setidaknya apa ya, itu menjadi poin penting gitu untuk dikuasai bagi seseorang yang memang ingin melanjutkan karirnya langsung ke dunia kerja. Tadi ada beberapa seperti penerjemahan atau translator dan juga apa ya, percakapan sehari-hari yang memang dapat menunjang mereka yang apa ya, menginginkan untuk melanjutkan jenjangnya ke dunia kerja di khususnya level internasional gitu. Begitu ya Sensei? はい。で、日本の会社ですと、例えば日本の上司とコミュニケーションをするときには日本語で話さないといけませんし、また上司から通訳、翻訳を頼まれることもありますので、これらのスキルはとても大切です。Hai, so desu. Nah, Kak, jadi senseinya itu bilang, jadi ketika kita akan berkomunikasi dengan atasan ataupun dengan misalnya rekan kerja yang memang notabene-nya lingkungan kerja kita berada di lingkungan kerja internasional, maka kebutuhan kita akan pemakaian bahasa asing di situ sendiri akan sangat benar-benar diperlukan gitu. Maka dari itu bagi teman-teman yang memang apa ya, masih ragu untuk mempelajari bahasa asing, sekarang terjawab gitu. Memang ternyata ketika masuk ke dunia kerja yang levelnya sudah internasional, itu menjadi hal yang cukup penting gitu. 他にも日本の会社ではコミュニケーションのツールとしてまた E メールをよく使いますので、 E メールを読んだりまた書いたりするスキルも大切です。 Nah, tadi jadi senseinya pun berkata, jadi selain memang di penguasaan seperti tadi translator, terus percakapan sehari-hari, selain dari itu, senseinya pun masih berkata bahwa di perusahaan-perusahaan Jepang masih sering menggunakan format email gitu dalam pekerjaannya, baik itu mengirim ataupun membalas email. Jadi selain apa sih tadi kayak kemampuan berbicara, kemampuan untuk menerjemahkan, kita pun dituntut agar bisa bagaimana sih menulis email dalam bahasa Jepang, dan itu menjadi salah satu skill yang cukup juga kritikal gitu untuk dikuasai bagi mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan melanjutkan ke dunia kerja di level internasional, khususnya memang yang bersangkutan langsung dengan Jepang. ちょっと写真をシェアしてほしいんですけども、できますか？これは何の写真ですか？さっき送った写真、スーツの写真があると思いますけど、これですね。はい。ジアではですね、例えばビジネス日本語であったり、ビジネス通訳であったり、E メールの日本語、仕事に関係した日本語を勉強することができます。 Nah, bagi teman-teman, jadi ini ada gambaran ya sedikit. Jadi di JIA pun memang selain memfasilitasi mahasiswanya secara teori mengenai sastra Jepang ataupun yang lain, selain itu ada nilai plus, yaitu di sini ada gambar dari senpai-senpai saya yang di atas mengenai kegiatan mereka. Jadi selain belajar mengenai Jepang, banyak juga gitu seperti penerjemahan di bisnis, kemudian penulisan email, dan juga mengenai manner di istilahnya apa ya, di bisnis yang berhubungan dengan sastra Jepang gitu. この写真はですね、さっきの写真はですね、日本の会社でインタビューですね、インタビューをする時のトレーニング、訓練の写真です。 Jadi foto ini pun ternyata kita nggak hanya mempelajari tentang teori mengenai tadi seperti bisnis Nihongo, bisnis percakapan dalam bahasa Jepang ataupun penerjemahan. Jadi saki no shashin wa nanka mensetsu no training desu ne. はい、面接の練習の写真です。 Oh, nah jadi emang foto itu tuh tadi adalah semacam latihan gitu yang diberikan di mata kuliah bisnis Nihongo bagi para mahasiswanya ketika memang nanti diharuskan menghadapi wawancara dalam bahasa Jepang bersama user orang Jepang langsung gitu-gitu. Hai Sensei. そうですね。はい。なのでJIAでは仕事の日本語を勉強することもできます。 Nah, jadi bagi teman-teman yang memang tertarik gitu untuk memperdalam bahasa Jepangnya, bukan hanya tentang bahasa Jepang umum, tapi khusus ke bisnisnya pun bisa daftar ke STBA JIA Bekasi. Nah, sugi no shitsumoinなんですけど、日本語学科の卒業にとってインドネシアの就職の機会はどう思っておりますか？ はい、日本語学科卒業したにとって、一番多いのは日本の会社で働くことです。
So desu. Jadi di Indonesia sendiri memang peluang yang lebih besar itu adalah bekerja ketika bagi mereka untuk bekerja di perusahaan Jepangnya langsung gitu. 皆さんの知っているホンダとかスズキとかヤマハとか、この工場はね、部下市にありますので、部下市にある日本の会社で働いている先輩がたくさんいます。Jadi memang di JIA sendiri banyaklah nanti fasilitas-fasilitas yang akan diberikan kepada mahasiswanya untuk menunjang kegiatan belajar mereka di bisnis Nihongo itu Sensei. 他にもですね、例えば高校で日本語を教えたり、職業訓練校で日本語を教えたりと、日本語の先生になる人も先輩もたくさんいます。Jadi tadi ada juga ternyata beberapa memang lulusan dari STB Ajia yang memang sudah menguasai bahasa Jepang. Selain untuk bekerja di perusahaan Jepang seperti tadi Suzuki yang lain-lain, jadi masih ada peluang lain seperti mengajar di LPK ataupun di SMA-SMA yang memang notabene-nya dia membawa mata kuliah Jepang di pembelajarannya gitu Sensei. 他にもフリーランスで通訳者や翻訳者になる人もいますので、日本語学科を卒業した人は就職のチャンスがたくさんあると思います。Jadi memang masih banyak gitu peluang-peluang lainnya seperti menjadi penerjemah freelancer ataupun memang jadi pengajar private gitu. Sensei, arigatou gozaimasu. Nah, Sensei, shitsumon ga atte dozo. 先生にとっては一番難しいの授業は日本語で何だと思いますか？多分これはインドネシアの人にとっては多分漢字が一番難しいと思います。そうですね。レイさんどうですか？漢字は一生覚えなければなりません。そうですね。日本人にとっては難しいので、皆さんにとっても難しいと思います。Nah, jadi pertanyaan dari Aske Setiasang. Nah, jadi untuk memang pelajaran yang paling sulit itu justru kanji gitu. Ketika memang Anda masuk ke sastra Jepang sebagai mahasiswa sastra Jepang, pelajaran yang paling sulit itu adalah kanji karena itu kayak ya udah ketika kamu masuk ke sastra Jepang itu sendiri, maka kanji itu seperti harus dihafal terus-menerus seumur hidup gitu. Nah, untuk selanjutnya Sensei, saigo no shitsumon nan desu kedo, Nihongo gakka no sotsugyou ni totte Nihon de sushoku chansu wa dou omotte orimasu ka? もちろん日本語学科を卒業して日本で働く道もあります。例えばですね、今日本はですね、技能実習生といって、3年間日本の技術を学ぶために、日本で働くプログラムがあります。Jadi memang tadi pertanyaan saya adalah Sensei, bagi lulusan mahasiswa Jepang JIA, apa sih kira-kira kesempatan bekerja mereka untuk bekerja di Jepang secara langsung? Kalau tadi di Indonesia, sekarang di Jepang. Nah, Sensei-nya menjawab memang di Jepang pun masih banyak kesempatan bagi lulusan sastra Jepang seperti misalnya menjadi Gino Jisusei yang memang notabene-nya sekarang sangat diminati ya Sensei. そうです。他にも介護士や介護福祉士、ケアギファーの仕事もたくさんあります。Nah, jadi selain itu ada juga beberapa program yang ditawarkan dari Tokutei Gino no visa desu ne, Sensei. そうですね。新しいプログラムで特定技能のプログラムといって、3年から5年これ日本で働くことができます。Apalagi sekarang katanya dibuka salah satu program visa baru mengenai Tokutei Gino yang ada beberapa programnya seperti di program perawat yang ternyata jenjang kerjanya itu bisa kita bekerja di sana selama 3 sampai 5 tahun. Itu program長いですね、3年間なんて。そうですね。で、この特定技能はいろんな場所で、例えばレストランやホテル、あとはビルのクリーニングとか14個の分野で働くことができます。Jadi selain dari perawat, ternyata masih banyak program-program lain seperti di perhotelan, restoran dan lain-lain. Bahkan ternyata tadi Sensei-nya bilang ada 14 lebih program yang dibuka pada program Tokutei Gino yang disediakan oleh pemerintah Jepang. Oi desu ne. Nihongo no setsugusei no totte wa とても多いです。日本は今ですね、働く人、労働力が減ってきてますので、インドネシア人を含む外国人の皆さんの力を求めています。
なので、日本語ができる人ね、日本語ができる人は日本で働くチャンスがもちろんあります。Nah, itu jadi senseinya berpesan, jadi bagi para pembelajarnya yang memang menguasai bahasa Jepang, negara Jepang sendiri memang sangat membutuhkan tenaga kerja pada saat ini. Jadi bagi kalian yang memang sudah mempelajari sastra Jepang dan lulus sastra Jepang, kesempatan untuk kerja ke sana itu sangat amat banyak. Hai sensei, nanka gosit sumong to nanka go kotae o arigatou gozaimashita. Hai, jadi begitu tadi ya gambaran mengenai keperluan bahasa asing di dunia pekerjaan. Hai, nah untuk selanjutnya akan ada sedikit iklan dulu ya. Kita jeda dulu sebentar. Sensei, terima kasih atas perhatiannya. Jadi tadi gitu untuk mengenai keperluan bahasa asing di dunia kerja. Hai, arigatou gozaimashita. Hai, sensei, arigatou gozaimashita. Hai. Welcome to STB Asia. Jaga kokugo, daijoubu, yokoso. Saya tidak pernah menyesal belajar bahasa Jepang di STB Asia. Saya sangat bangga menjadi alumni dan saya berharap STB Asia semakin jaya. Mudah-mudahan ke depannya STB Asia bisa lebih baik lagi. STB Asia is your place to continue your career everywhere. Jika kalian ingin mendapatkan pengalaman yang luar biasa, just join us. You can build your future with English at STB Asia. 日本語を勉強しましょう。待ってます。 Semoga Jia jadi yang terbaik di tahun berikutnya. Mari bergabung dengan STB Asia karena STB Asia sekolah masa depan. Iya, selamat datang kembali di Jia Virtual Open House. Nah, untuk kali ini tadi kita sudah membahas beberapa materi yang cukup serius gitu dari mengenai program studi sastra Jepang yang ada di STB Asia, kemudian membahas keperluan bahasa asing di dunia kerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas kembali tentang Jia nih, yaitu mengenai Himpunan Mahasiswi Jepang Jia atau HMJJ yang ada di STB Asia. Nah, untuk menemani saya mengobrol mengenai HMJJ ini, berikut adalah profil dari Ketua HMJJ. Dia adalah Repina Gita CAS. Beliau menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jepang Jia. Beliau membawa program di STB Asia yaitu S1 dan sekarang sedang menempuh di jenjang semester 4. Untuk kontak beliau ada repina.v@gmail.com dan juga beliau bisa dihubungi lewat IG yaitu @repina.v. Nah, untuk itu di samping saya sudah ada saudari Repina sebagai ketua dari HMJJ di STB Asia. Repina-san, konnichiwa. Hai, konnichiwa. Gimana Repina-san? Kabarnya alhamdulillah baik. Hai, genki desu. Hai. Nah, jadi untuk kali ini saya akan istilahnya kita bakal ngobrol-ngobrol gitu mengenai HMJJ di STB Asia. Nah, Repina-san, HMJJ itu sebenarnya apa sih gitu? Oh ya, jadi HMJJ itu adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Jepang Jia, di mana jadi kita itu menghimpun ya semua mahasiswa-mahasiswi sastra dan bahasa Jepang yang ada di STB Asia gitu. Begitu. Jadi istilahnya HMJJ ini sebagai payung gitu bagi mahasiswa-mahasiswi Jepang di Jia untuk istilahnya mewadahi setiap kreativitas yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswi Jepang di Jia. Iya, betul. Karena kan kita di sini bertujuannya tuh untuk mengembangkan potensi serta mengeratkan hubungan kita gitu loh sama Mahajia kan. Nah, di situ kita jadi bukan istilahnya ketika mahasiswa-mahasiswi Jepang Jia ini belajar di Jia bukan hanya secara akademik gitu. Mereka tuh menguasai Jepang Jia, tapi ternyata ada yang namanya HMJJ yang bisa mengembangkan mungkin bakat dan minat mereka di yang berhubungan dengan Jepang gitu ya. Iya kan, jadi kan gini, kita masuk sastra Jepang mungkin kita kelihatannya kayak kita cuma belajar bahasa gitu loh. Tapi ternyata tidak gitu. Dengan kami HMJJ kita tuh bisa belajar tentang kebudayaan, dari kebudayaan yang masih tradisional maupun yang udah pop culture gitu. Nah, di situ kita fungsinya. Nah, untuk teman-teman yang mau nanya seperti biasa, jadi ketika sesi tanya jawab seperti sini sudah berlangsung, bisa langsung mengajukan pertanyaan gitu di kolom komentar di Zoom gitu. Nanti kalau memang terpilih saya akan ajukan langsung ke
Repinasangnya sendiri. Nah, Repinasang sebenarnya untuk program di HMJJ-nya itu sendiri ada apa aja? Sebenarnya kita programnya ada banyak ya. Sebenarnya karena mungkin lagi pandemi juga kan, jadi tidak bisa jalan. Sebenarnya kita program mingguan itu ada yang kayaknya Seiyu ni Naro. Jadi Seiyu gitu kan. Kita di mana kita bisa latihan sama-sama untuk voice acting gitu. Terus kita ada program Benkyokai. Jadi kan kadang mungkin kalau kita udah belajar di kelas, aduh kok masih nggak ngerti gitu, dan malu-malu gitu buat nanya ke sensei kadang kan gimana, aduh nanya sensei tapi gimana ya nanyanya ya. Gak usah malu kalian kalau mau nanya sebenarnya, tapi kalau memang kalian takut bertanya ke dosen, nah kalian bisa nanya ke senior kalian. Nah di situ kami buka Benkyokai itu untuk belajar bersama gitu loh, karena kita kan mau kita udah senior mau kita junior, yang namanya belajar kan pasti sama gitu, ya? Benar gitu, kita belajarnya bareng-bareng di situ. Ada nggak sih kayak foto-foto kegiatan gitu, istilahnya buat di share gitu, oh ternyata HMJ itu gini gitu, kegiatannya kayak gini. Kita ada Odori. Odori. Nah, Odori itu adalah kegiatan ini ya, termasuk salah satu kegiatan yang dibawahi oleh HMJ. Iya, jadi ini yang tadi saya bilang yang kita belajar tentang kebudayaan. Nah, kebudayaan yang tradisional terutama itu adalah kayak Odori. Kita tentang tarian-tarian tradisional seperti Awa, Senbon Sakura dan lain-lainnya seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang memang istilahnya sudah masuk ke JIA dan memilih jurusan di program studi sastra Jepang, jadi bukan hanya secara akademik yang nanti difasilitasi, tapi seperti tadi yang sudah Repinasang jelaskan, ternyata di HMJJ pun ketika Anda masuk ke Jepang, Anda otomatis langsung dibawahi oleh HMJJ. Benar. Dan nanti bisa memilih gitu beberapa program-program UKM yang notabene-nya memang secara langsung dibawahi oleh HMJJ itu sendiri. Benar. Untuk meningkatkan minat dan bakat mereka gitu. Benar, betul. Karena kan kita juga masuk sini tuh pasti karena kebanyakan mungkin karena hobi juga gitu kan. Aduh, suka banget anime, suka banget gambar. Nah, di situ kita juga mendukung gitu loh. Misalkan kalian punya kemampuan menggambar, kita ada Maji. Nah, Mangajia gitu. Dimana kita di situ sama-sama belajar gambar bersama gitu. Dan kalian nggak perlu takut kalau kalian, aduh aku suka gambar tapi aku gambarnya tuh jelek. Nggak usah takut karena kita juga sama-sama belajar di situ. Senior kalian tuh pada baik dan mau ngajarin kalian gambar dari awal banget, itu mau di situ. Nah, ini ada pertanyaan katanya. Jadi apa tuh? Katanya mau nanya gitu, untuk mengimprove kemampuan bahasa Jepang itu kayak gimana sih gitu? Untuk mengimprovisasi kemampuan bahasa Jepang ya, sebenarnya itu adalah dengan terus menggunakannya. Kalian entah mau ngomong sendiri atau kalian ngomong dengan teman kalian gitu, menggunakan terus gitu. Dan belajar sih lebih tepatnya. Ditambah tadi kan ada kegiatan Benkyokai tadi ya, jadinya takutnya ketika di kelas karena memang istilahnya kadang mahasiswa tuh kayak malu gitu buat nanya ke dosen, malu kucing gitu, padahal mau nanya tapi malu. Nah tadi di HMJJ sendiri ternyata ada ya program yang namanya Benkyokai yang istilahnya bisa memfasilitasi gitu. Karena emang kalau kadang antara teman sama teman biasanya dia lebih jalan komunikasinya, lebih rileks lebih rileks gitu. Tapi ketika di dosen, ketika di kelas, ketika mau nanya tapi malu dan jatuhnya jadi gak ngerti gitu kan, jadi kurang paham gitu. Iya, dan gini loh, kalian jangan kira dengan nonton anime atau baca komik itu kalian nggak belajar. Itu juga termasuk belajar di situ. Nah itu tadi. Nggak cuman ternyata secara akademik dan formal belajar di kelas, tapi dengan mengikuti mungkin kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh HMJJ seperti tadi Seiyu tuh terus bisa. Benkyokai yang notabene-nya mungkin kegiatan yang informal karena diadakannya langsung oleh HMJJ, itu sedikit banyak bisa mengimprove kemampuan kalian dalam berbahasa Jepang. Benar. Dan sebenarnya kita ada program lagi. Program kita tuh ada translasi. Jadi kita mentranslate komik dan novel-novel gitu. Jadi kita juga belajar nih gimana sih caranya translate, karena pasti kan mungkin ada yang bercita-cita pengen nih jadi translator gitu. Dari situ kita juga ada programnya. Jadi emang ada beberapa program yang notabene-nya mungkin secara formal kita sudah mendapatkan secara langsung dari JIA gitu kan di kelas melalui sensei. Tapi dirasa ternyata aduh kok masih kurang paham gitu, kurang ngerti gitu. Nah, tadi ketika masuk ke sini, ketika dibawahi oleh HMJJ, ternyata ada beberapa program yang istilahnya bisalah gitu mengimprove kemampuan mahasiswanya langsung gitu. Ya, benar, itu ada. Nah, gitu teman-teman. Jadi ketika Anda memang istilahnya masuk ke STB Aja lalu menjadi mahasiswa akan langsung dibawahi di HMJJ dan bisalah gitu ikut program-program yang diadakan. Ya, benar. Tuh, mungkin kalau ada yang kayak mungkin suka cosplay, kita juga ada cosplay. Nanti nih pasti kan ada lagi nih. Nanti nih Aduh, penasaran dong. Cosplay itu. Jadinya tunggu terus sampai akhir lah. Iya, betul. Pertanyaan terakhir nih. Apa tuh? Di waktu dekat ini ada nggak program yang mau diadain di apa sih namanya ini? HMJJ. Ada tuh nih. Ada. Apa pasti tuh? Penasaran. Aduh, apa tuh? Jadi kita tahun ini akan mengadakan Jibunka.
Jibunka tuh singkatan apa tuh Jibunka? Oh, singkatan dong pasti. Jibunka itu singkatan dari Jia Bunkasai. Oh, Jia Bunkasai. Itu adalah kegiatan festival gitu, festival kebudayaan gitu yang diadakan oleh STB Asia, terutama yang dari sastra Jepang dan bahasa Jepang gitu. Dan tahun ini kita akan mengadakannya sekitar ya ditunggu aja nantilah ya. Kalau nggak di follow Instagram HMJJ apa juga tuh? bisa. Instagram HMJJ_STB Asia itu bisa jadi bisa di follow tuh HMJJ_STB Asia. Jadi nanti gambaran mengenai Jibunka itu apa, Jibunka itu ntar gimana acaranya bisa diikutin di Instagramnya HMJJ, iya betul. Nah gitu tuh. Jadi emang ternyata banyak banget ya, bukan hanya istilahnya kegiatan-kegiatan yang bernotabene nggak akademik doang di kampus, tapi ternyata ketika masuk ke JIA ada yang namanya HMJJ gitu, yang ternyata programnya banyak banget, translasi lah, seiyu lah, terus tadi bahkan yang terdekat dari sekarang ada Jibunka. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang istilahnya tertarik untuk mempelajari bahasa Jepang di JIA, bukan hanya memfasilitasi kalian secara akademik, tapi ternyata ada juga salah satu himpunan yang bernama HMJJ yang memfasilitasi kalian bukan hanya di bidang akademik tapi non akademik seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Repinasang. Ini teman-teman kalau memang ada yang ditanyain langsung aja di chat ya, di kolom komentar chat Zoom-nya gitu, ajuin aja gitu mengenai HMJJ gitu kan. Pertanyaan apa aja kita terima kok, bisa. Terus mungkin gini ya, kalau misalkan gini nanya, Senpai, kalau aku mau ini gimana, misalkan kalau yang di programnya nggak ada di saya gitu, misalkan ngajuin diajuin aja nggak apa-apa, karena kan kita di sini sebagai himpunan itu ya dari mahasiswa, oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa kan. Himpun istilahnya yang memang dari mahasiswa, kegiatannya oleh mahasiswa untuk mahasiswa sendiri. Jadi emang misalnya ternyata ada kok ada kurang gitu sensei, misalnya senpai pengen nonton bareng dong, terus ntar ketika nonton bareng kita sharing gitu kan informasi mana itu, bisa juga kan ngajuin kegiatan yang memang ternyata belum ada di HMJ-nya sendiri gitu. Iya, bisa itu tentunya. Kita fleksibel kok. Yang penting kita saling mendukung aja di sini. Dimana kita bisa menikmati masa perkuliahan kita juga dengan menikmati kita menjalankan hobi kita dan semacamnya gitu. Jadi antara hobi dan akademik tetap jalan gitu. Iya, di sini kan jadi kita belajarnya santai jadinya kan. Jadinya ilmunya masuk tapi tetap feel-nya yang dapat tuh masih asik dan happy gitu. Betul. Nah, tadi kayak gitu tuh gambaran sedikit mengenai HMJJ itu apa yang ada di STB Asia. Bagi minasang yang tertarik untuk daftar ke STB Asia, silahkan daftar. Terima kasih kepada Repinasang atas waktunya dan udah sharing nih mengenai HMJJ. Hai. Berikut akan ada iklan lagi. Welcome to STB Asia. Jaga kokugo, daigaku, yokoso. Saya tidak pernah menyesal belajar bahasa Jepang di STB Asia. Saya sangat bangga menjadi alumni dan saya berharap STB Asia semakin jaya. Mudah-mudahan kedepannya STB Asia bisa lebih baik lagi. STB Asia is your place to continue your career everywhere. Jika kalian ingin mendapatkan pengalaman yang luar biasa, just join us. You can build your future with English at STB Asia. Nihongo benkyou shimashou. Mattemasu. Semoga JIA jadi yang terbaik di tahun berikutnya. Mari bergabung dengan STB Asia karena STB Asia sekolah masa depan. Iya, nah selanjutnya kita akan ke acara keempat, yaitu materi keempat. Kita akan ngobrol-ngobrol santai nih mengenai salah satu budaya yang udah istilahnya cukup mendunia, bahkan di Indonesia pun udah terkenal banget, yaitu cosplay. Nah, untuk itu saya mengundang salah satu narasumber. Berikut adalah profil dari narasumber kita yang ada di STB Asia. Beliau adalah Surya Wahid Ramadan. Beliau adalah salah satu cosplayer di STB Asia. Beliau mengambil jurusan S1 Sastra Jepang di STB Asia dan sekarang masih menempuh pendidikan di semester 6. Kontak yang dapat dihubungi kepada beliau yaitu wahid.surya22@gmail.com. Untuk IG-nya sendiri ada @surayaki_asidana. Untuk itu di samping saya udah ada nih Surya Sang sendiri. Halo. Hai, konnichiwa. Konnichiwa. Ini siapa ini? Kok jadi ini siapa? Ini maksudnya tolong perkenalin gitu. Ini tuh karakter siapa yang kamu cosplayin? Terus sedikit profil mengenai karakter yang kamu cosplayin sekarang gitu. Oke, selamat siang semuanya. Konnichiwa. Saya Surya dari semester 6 STB Asia, prodi Jepang ya pastinya. Untuk karakter yang saya perankan saat ini berasal dari karakter game yang bernama Closers Online. Karakternya sendiri namanya Seha ya.
Oh, jadi karakternya itu Seha. Hai, namanya Sehali. Itu cowok apa cewek Seha? Oh, kalau ini nama original dari dari Koreanya ya. Kalau untuk Jepangnya beda lagi. Kalau untuk nama Jepangnya tuh saya lupa, yang saya ingat ini masih Sehali. Cuma nama original karakternya itu yang Seha. masih dipakai di global saat ini. Nah, di apa sih Seha ini tuh dari game atau dari game apa online, gitu? game online closer, game PC ya. Nah, kan ini kita nih udah tahu nih mengenai profil dari apa sih ini tuh cara apa gitu yang dia cosplayin kan. Nah, untuk yang pengcosplayer sendiri nih, perkenalkanlah diri sedikit diri Anda gitu biar siapa tahu kan ada yang pengen tahu gitu kan. Jadi tolong diperkenalkan lah, Sur. Oke, perkenalkan nama saya Surya Wahid Ramadan, saya dari Sastra Jepang semester 6 di STB Agia. Jadi saat ini saya sebagai tamu nih ya, diundang sama Rei-san untuk mengisi sebagai tamu dari sebagai cosplayer dari STB Agia. Nah, tuh jadi sedikit profilnya mengenai cosplayernya ya, bukan jadi istilahnya jangan cuman kena karakternya gitu, nggak peduli sama cosplayernya nih, cosplayernya gitu. Beliau Surya Wahid, mahasiswa sastra Jepang semester 6. Nah, sebenarnya Sur, sejak kapan sih kayak kamu itu mulai suka cosplay gitu? Untuk ketertarikannya sendiri saat saya mengetahui budaya Jepang ini sendiri ya, nggak cuma dari budaya yang zaman dulu aja, tapi yang udah modern sampai saat ini tuh yang emang mendunia sampai ke Indonesia saat ini tuh emang cosplayer. Jadi di dunia dari Jepangnya sendiri mereka memperkenalkan karakter-karakternya dan banyak orang-orang di luar sana tuh yang ingin merealisasikan, wah ini karakter bagus. Kayaknya kalau dibikin aslinya pasti lebih bagus lagi. Bener-bener jadi ketertarikan akan apa ya? Jadi dari hobi yang lihat, wih karakter ini desainnya keren, A lah kayak A, B gitu. Terus kayak ada keinginan di hati Surya-san gitu untuk istilahnya apa ya? Mengekspresikan gitu dalam bentuk nyata gitu di tubuh Surya-san. Jadinya kayak gini gitu. Jadi mulai suka cosplay dan dari situ gitu. Sebagai hobi dan menjalar sampai saat ini. Nah, itu dari SMA apa SMP tuh mulai suka cosplay kayak gini? Untuk ketertarikan awalnya itu ya cuma sekedar melihat doang ya, wah kayaknya bagus nih. Itu dari sekitar SMK. Cuma untuk ketertarikan untuk menjadi cosplayer itu sendiri saat saya masuk STBAJ ini, karena di STBAJ ini ada juga UKM yang mengampu. Oh ada ternyata ada UKM-nya ya. Yang mengampu untuk cosplayer seperti saya ini juga. Oh jadi nanti di UKM itu kita akan sharing lah. Istilahnya mengenai cosplay itu sendiri gitu kan. Bagaimana menjadi cosplay itu sendiri dan juga menilai dari orang-orang lain dan bagaimana cara mengaplikasi ke diri kita sendiri itu. Nah ya, kayak biasa untuk teman-teman semua yang mau ngajuin pertanyaan bisa langsung aja ya di kolom chat komentar gitu. Nanti jadi emang ketika kita lagi ngobrol, kalau memang saya pantau ada pertanyaan, saya akan langsung ngajuin pertanyaan. Nah, ada nggak sih Sur kayak misalnya foto-foto atau kayak apa ya dokumentasi gitu pas kamu lagi nge-cosplay bareng mungkin sama tadi UKM cosplay di JIA itu sendiri? Oke, di sini kita ada beberapa dokumentasi ya. Kita ada 2 jenis dokumentasi di sini. Yang pertama dari internal yang diadakan dari kampus JIA ini sendiri. Jadi kita dari dalam kampus itu untuk perkenalan UKM dan juga di dalam UKM gitu sendiri kita biasanya ngelakuin cosplay di situ. Lalu untuk kegiatan di luar kampus atau eksternal itu kita pernah dari ada beberapa yang seperti di Moshi, lalu ada di Jibunka. Ya, kita di Jibunka event kita sendiri, kita juga cosplay juga di situ. Jadi selain itu mungkin di luar kampus juga ada seperti Comic Frontier atau Comic Con. Jadi istilahnya ada apa ya? Ternyata kegiatannya tuh ada yang di kampus, ada yang di luar kampus. Untuk yang di kampus mungkin tadi seperti mengisi di sosialisasi di kampusnya sendiri mengenai HMJJ, terus mengenai cosplaynya. Terus untuk di luar kampus ternyata banyak tadi seperti Mangapuro, terus apalagi itu di Jibunka sendiri juga kan. Jadinya istilahnya kegiatannya nggak terbatas di dalam kampus doang. Kegiatan-kegiatan yang notabene-nya berhubungan langsung sama cosplay baik itu yang di luar kampus ternyata UKM cosplay JIA sendiri ikut di sana untuk meramaikan gitu. Tentu. Nah, untuk selanjutnya tuh ada nggak sih kayak gimana? Oh, ada pertanyaan nih, Sur. Silakan. Nah, katanya kalau mau kan kamu tuh jadi cosplayer nih. Kampus tuh mewajibkan apa enggak sih? Untuk kampus tidak mewajibkan karena ini berasal dari hobi kita. Hobi gitu, jadinya benar-benar istilahnya, gua hobi nih buat nge-cosplay karakter ini. Tapi kira-kira ada nggak wadah yang mewadahinya di JIA? Tentu ada.
kita nggak diwajibin dari kampus, namun kampus bisa memfasilitasi lah, kita untuk mewujudkan hobi kita di sini. No, jadi emang bukan diwajibkan tapi lebih memang keinginan sendiri untuk mengcosplaykan karakter itu, dan di JIA ternyata ada gitu UKM yang mewadahi hobi kalian itu. Nah, terus dananya katanya hobi cosplay itu mahal nggak? Cuannya itu mahal nggak? Tergantung ya. tergantung dari karakter. Nanti mungkin di selanjutnya mungkin akan saya jawab. Nah, untuk lebih lanjut ditanya mahal apa enggak, bisa mungkin kalau memang nanti siapa yang bertanya di sini tuh Azhar Zul Hairisang, kalau memang tertarik terus daftar di STB aja, bisa langsung tanya-tanya di UKMJ, atau tadi ada kontak yang ada IG ya Sur, tadi IG apa Sur? Surayaki_Ashida. Bisa di DM mungkin tuh Surayaki. Nah, ternyata untuk biaya cosplay sendiri memang tergantung kan dari karakternya. Terus ada yang bertanya lagi katanya, motivasi Surya sendiri gitu untuk jadi cosplayer itu apa? Selain dari hobi ya? Selain dari hobi apa? Selain dari hobi itu pertama ya saya suka sama karakternya ini. Suka sama karakter, terus pengen ngerasain gimana sih jadi dia tuh pertama dari gaya-gayanya, terus dari kostum yang dipakai tuh ribet nggak sih? Kalau kelihatannya dari, ribet tapi keren, pasti kita mau. Benar-benar istilahnya mengapresiasikan diri menjadi seseorang bukan Surya gitu, tapi jadi karakter itu. Merasakan jadi kamu tuh pengen itu. gitu. Oh, jadi Kirito misalnya, jadi Naruto, misalnya jadi Saitama, cuman gimana sih rasanya, dan di situ jadinya kayak pengen cobalah gitu. Di sini juga selain saya ingin mewujudkan apa yang ingin saya perlihatkan, itu juga kayak di depan orang tuh berlaku beda tuh kayaknya kelihatan rasanya itu beda. Jadi untuk kayak meningkatkan rasa percaya diri gitu seperti lah, itu. Ya, gitu. Jadi istilahnya gua tuh bukan bisa jadi Surya doang gitu. Saya bisa menjadi orang lain ketika menjadi cosplay. Gitu. Nah, terus ada juga katanya, Sur, Senpai selama ini pernah cosplay karakter apa aja? Untuk karakter sampai saat ini saya baru 3 ya. Jadi yang saya pakai ini pertama dari Closers, karakter Kirito. Yang kedua ada dari Gudao, dari Fate Grand Order. Dan yang ketiga itu ada original karakter saya. Mungkin tadi sempat disinggung ya, di beberapa dokumentasi itu ada original karakter saya. Yang bersamaan dengan karakter cosplayer dari Mekaku City Actor. Tuh, jadi memang ada beberapa karakter lah ya, memang istilahnya nggak terlalu banyak, tapi memang ada beberapa karakter yang kira-kira memang kalian suka gitu, terus Surya sendiri udah cosplaykan gitu ya. Dan bukan hanya karakter yang ada di luar-luar sana ya, mungkin bisa juga kita bikin sendiri, kita ciptakan sendiri. Jadi untuk meningkatkan kreativitas gitu, kalian bisa menciptakan karakter-karakter baru yang kalian mau. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya terbatas sama budget, mungkin kalian bisa ciptakan. Nah, itu tadi. Jadi mungkin kalau memang terbatas di budget, kalian bisa kayaknya seenggaknya ya ciptain aja karakter lain gitu yang memang kalian nilai ini gitu, apresiasi saya terhadap cosplay gitu. Improvisasi juga bisa dibilang. Jatuhnya. Nah, terus ini ada pertanyaan juga bagus nih. Ini juga menyinggung nih, katanya izin bertanya Senpai, kalau boleh tahu selama Senpai menjadi cosplayer pernah mengalami kesulitan dalam memerankan karakternya gak? Ini juga bisa nyinggung sih, jadi kayak tips trik lah gitu. Ketika seseorang mau nge-cosplay supaya enggak jadi rusuh, enggak jadi persiapannya benar-benar matang tuh kayak gimana sih? Oke, yang pertama mungkin dari segi kostum ya. Dari segi kostum itu sendiri yang pertama perlu dilihat itu pertama kedetailan, yang kedua adalah make up, yang ketiga adalah aksesoris. Jadi mungkin kalau misalnya cosplay tanpa aksesoris itu kelihatannya kayak ada yang kurang gitu. Biasanya karakter yang banget gitu, futsal banget, biasa banget ya, netral. Jadi kalau dilihat taman tanpa bunga lah istilahnya. Kalau dilihat, wah cuma orang doang. Biasanya kan karakternya bawa senjata nih, kurang. Jadi yang perlu diperhatikan, yang penting itu adalah 3 itu. Kostum, make up, dan juga aksesoris. Jadi emang kalau mau istilahnya nge-cosplay, kamu itu bener-bener seminimal mungkin 3 poin tadi tuh udah benar-benar ada di list kamu, dan kostum udah ada dapat dari sini. Tentu. Terus make up ada orangnya, dan aksesorisnya pun sudah lengkap gitu. Nah mungkin seperti yang pertanyaan tadi itu sebelumnya yang ditanyakan, kendala apa saja sih? Mungkin yang paling sering ditemui itu adalah make up ya. Jadi kadang kalau misalnya kita cosplay yang kurang kelihatan natural itu, wah make upnya kurang nih. Jadi kostumnya bagus, aksesorisnya lengkap. Cuma kalau kurang make up mungkin akan dirasa wah beda orang nih. Apalagi kamu cowok kan, adanya di make up itu kayak kurang ahli gitu. Butuh tangan-tangan perempuan untuk melakukan make up sehingga kamu menjadi karakter yang berbeda gitu kan. Ini harus yang pro ini. Jadi salah satu kendala yang memang istilahnya benar-benar
apalagi kalau cosplayernya cowok ya, emang ada Hai. beberapa sih cowok yang bisa kedandan gitu kan, make upin diri sendiri, tapi memang kendala terbesarnya yang Surya Sang sendiri rasakan memang di bagian make up, karena Hai. dirasa memang ya gua gak ahli gitu, saya gak ahli di bidang itu, jadinya susah ya kan. Hai. Sur. Kalau untuk kostum dan aksesoris kan ya mungkin bisa kita bikin sendiri gitu. Cuma untuk makeup kan wah kendala tangan nih. Seperti itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri sebenarnya kan kalau istilahnya kan di tahun-tahun sekarang karena ada corona kan, Hai. istilahnya beberapa event cosplay mungkin susah karena adanya PPKM ya. Hai. Tapi sebenarnya sebelum-sebelumnya aja yang udah dibahas, yang jadi udah terlewati juga tahun-tahun sebelumnya. Beberapa event yang memang berhubungan sama cosplay itu ada apa aja sih di Indonesia? Mungkin yang paling besar itu kayak ada di tadi sudah saya sebutkan di Comic Frontier, lalu ada Toys Fair juga ya. Di Toys Fair itu biasanya nggak cuma mainan saja yang diperlihatkan di sana, namun ada juga cosplayer yang memang tampil di sana. Lalu ada beberapa event yang biasanya tiap tahun ada itu seperti JJM, Japan Matsuri. Lalu yang terakhir itu tahun 2019 ada Inichisa, itu event terbesar yang bisa disebut Lebaran Wibu di situ. Cuman memang karena kalau tahun ini karena adanya corona, PPKM segala macam jadinya agak susah gitu kan. Hai. Kegiatan-kegiatan event-event tadi yang Surya Sang sebutkan itu memang jadinya mungkin ditensel ya Surya, jadinya Hai, nggak di-cancel diadakan semua sama itu. sekali. Tapi tadi Minasang memang ketika di Indonesia sendiri ternyata ada gitu kegiatan-kegiatan dan Jia Cosplay sendiri ikut di situ. Tentu ikut, kita terjun semua di situ. Tuh kan, jadi memang ketika memang Minasang calon-calon mahasiswa baru daftar di Jia, terus memang tertarik sama dunia cosplay, bisa daftar ke Jia Cosplay. Nanti mungkin segala detailing mengenai cosplay, budget, tips, trik, event, or anything yang bersangkutan sama Jia Cosplay sendiri bisa langsung Anda dapatkan gitu ya, Minasang dapatkan Hai. di Jia Cosplay gitu. Jadi bisa Sodan juga bisa konsul juga dari kita ini bisa sambil sama-sama Sodan ya. Jadi kita ngobrol gitu, kita kasih tahu gimana tips triknya, ataupun kalau misalnya butuh sesuatu dan mengatasnamakan Jia, itu kalian bisa dapat fasilitas dari kampus. Tuh Minasang. Jadi memang di Jia ini banyak gitu yang mewadahi apa ya istilahnya di luar non akademiknya sendiri. Selain tadi di akademik di STBA Jia yang tadi dijelaskan oleh Anggi Sensei serta Shiro Sensei, ternyata di Jia pun masih banyak gitu apa ya istilahnya wadah-wadah lain yang mewadahi mahasiswanya yang notabene-nya di luar non akademik gitu. Hai, Seperti betul. tadi yang sudah Repinasang jelaskan, yaitu adanya HMJJ serta yang sekarang itu oleh Surya Sang telah paparkan mengenai Jia Cosplay ya Sur namanya. Hai. Ada IG atau itunya nggak Sur? Untuk IG-nya belum Belum ada kalau ada. nggak salah. Hai. Jadi pokoknya kalau memang tertarik bisa langsung aja DM coba ke Surya Sang tadi di IG-nya ya Sur. Jadi Hai. memang kalau pengen tanya-tanya gitu, Senpai, saya pengen masuk Jia Cosplay. Terus Senpai kalau mau cosplay kayak gini gimana, bisa langsung aja IG dulu ke di DM-nya IG Surya gitu Sur. Hai, dozo. Silakan. Nah, gitu. Jadi bagi Minasang yang memang tertarik untuk apa ya melanjutkan pendidikannya di STB Jia, bukan hanya akademik yang akan disajikan oleh STB Jia, tapi juga non akademik seperti tadi adanya HMJJ dan juga Jia Cosplay, dan masih banyak lainnya UKM-UKM yang notabene-nya bisa mewadahi Minasang untuk apa ya berkembang di STB Jia baik secara akademik maupun non akademik. Jadi terima kasih Sur telah hadir ke sini dan sharing gitu mengenai istilahnya apa itu cosplay gitu. Gimana sih cosplay, dan di Jia sendiri ada nggak yang mewadahi cosplay itu sendiri. Terima kasih Hai, Sur. sama-sama juga dari Reisang yang telah mengundang saya hari ini. Hai, arigato Surya-san. Hai, arigatou gozaimasu. Welcome to STBA Jia. Jaga kokugo, daigaku, yakaso. Saya tidak pernah menyesal belajar bahasa Jepang di STB Jia. Saya sangat bangga menjadi alumni dan saya berharap STB Jia semakin jaya. Mudah-mudahan ke depannya STB Jia bisa lebih baik lagi. STB Jia is your place to continue your career everywhere. Jika kalian ingin mendapatkan pengalaman yang luar biasa, just join us. You can build your future with English at STBA Jia. 日本語を勉強しましょう。待ってます。 Semoga Jia jadi yang terbaik di tahun berikutnya. Mari bergabung dengan STB Jia karena STB Jia sekolah masa depan. Ada sesi
Jadi memang ada beberapa pertanyaan, mengingat waktu pun kita tidak punya waktu yang panjang, ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan namun tidak sempat saya jawab gitu. Nah, beberapa pertanyaan yang seenggaknya bisa saya jawab, saya akan jawab sekarang gitu. Seperti dari Aulia Sang katanya, senpai di STB Aja sendiri, apa ada jam waktu khusus untuk kita yang ada kerja sambilan? Nah, sebenarnya tadi karena kan di STB Aja sendiri ada 3 jenjang kelas gitu yang bisa kalian pilih, pagi, malam, dan shift. Nah, mungkin untuk Aulia Sang sendiri bisa ambil yang kelas shift, karena di kelas shift itu tadi waktunya lebih bebas, waktunya lebih free. Apakah mau kamu pagi ataupun malam masuknya gitu kan. Jadi kalau jam khusus memang istilahnya nggak ada, tapi JIA sendiri memfasilitasi mahasiswanya yang memang sudah terdaftar sebagai pekerja tapi masih ingin untuk melanjutkan kuliah. Ada yang namanya kelas shift, di mana jam kuliahnya itu lebih bebas. Kalau di pagi dari jam 8:30 sampai jam 10:30. Kalau dari malam dari jam 6:30 selepas maghrib sampai ke 9:15 malam. Jadi itu mungkin untuk Aulia Sang. Untuk ada dari siapa lagi ya yang belum kejawab nih? Banyak banget sih. Rani Anggraini Kurniasih katanya ingin bertanya, apakah kalau bekerja di Jepang bisa kemungkinan untuk bekerja kantor di Jepang? Tidak, karena penyalur kerja ke Jepang rata-rata di pabrik, di hotel, di restoran. Ya, kalau untuk langsung ke kantor di perkantoran ya, maksudnya jadi kaishaing lah istilahnya, jadi ada saja gitu. Namun memang istilahnya tergantung di kemampuan bahasa Jepang kalian, karena memang bahasa Jepang yang digunakan di level kaishaing sendiri memang agak susah, tapi JIA sendiri pastilah ngasih fasilitas gitu kan. Ketika nanti kerja ke sana ada nih lowongan di sini gitu kan. Selain memang kalau dari penyalur kebanyakan di hotel, di restoran, tapi memang untuk langsung kerja ke kaishaing sendiri pun ada gitu. Cuman tadi syaratnya memang istilahnya benar-benar sangat tinggi gitu, kebutuhan bahasa Jepang yang diperlukannya gitu. Tapi pasti ada lah. Terus ada pertanyaan lagi dari Tanti Aulia katanya, bagaimana cara mudah untuk kita sebagai pemula mulai belajar mengenal huruf hiragana, katakana, dan kanji? Kalau boleh tahu gimana awalnya kakak, saya ya, bisa akhirnya minat untuk masuk jurusan Jepang. Kalau untuk pembelajaran sendiri, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Anggi Sensei dan juga beberapa narasumber, banyakin praktek aja gitu langsung gitu, bukan hanya secara teori menghafal gitu terus. Kalau memang bisa dan ada temannya, praktekin aja secara langsung. Saya pun sendiri dalam pembelajaran lebih sering gitu ngobrol-ngobrol sendiri, misalnya mengingat sendiri, istilahnya mungkin kalau orang bilang, ih kok kamu kayak orang stres sih ngobrol sendiri gitu, kayak tiba-tiba ngobrol gitu cuman dalam bahasa Jepang, tapi itu justru menurut saya membantu gitu bagi saya untuk menaikkan skill gitu. Artinya dalam skill tuh jadinya bisa mengingat lah kalau memang ternyata partner kita dalam berbahasa Jepang nggak ada. Terus kalau akhirnya saya bisa minat dan memilih jurusan Jepang sendiri tuh memang pada awalnya tadi saya tuh kan pada 2017 tuh sebagai mantan pemagang Ginoji Susei. Nah, setelah di 2017 tahun akhir itu saya pulang ke Indonesia. Tadinya memang bos di Jepang saya untuk menawarkan untuk lanjut gitu kerja di Jepang. Tapi saya pikir keluarga juga bilang katanya, udah kamu kuliah aja dulu, nanti kalau keasikan kerja takutnya istilahnya lupa kuliah gitu. Dan ketika pulang di Indonesia kamu hanya lulusan SMA yang notabene-nya itu sangat kurang lah. Makanya bagi teman-teman silahkan untuk melanjutkan jenjang kuliahnya jika memang. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengumumkan gitu mengenai pemenang di giveaway kali ini, di mana pada kali ini akan ada 5 pemenang, di mana masing-masing akan memenangkan voucher Oppo sebesar 100.000 bagi masing-masing pemenangnya. Pertama, untuk pemenang Oppo 100.000 jatuh kepada Queen Latifah, kemudian ke Salsabila, kedua ke Gianti Camelia, lalu ke Aske Setiarini, dan untuk orang terakhir yaitu ke Palupi Anugrah. Untuk informasi lebih lanjut kepada para pemenang giveaway, silahkan untuk men-DM secara langsung ke IG STB Aja, karena mungkin nanti akan dihubungin lebih jelasnya di situ.
Demikian acara JIA virtual hari ini. Bagi teman-teman yang istilahnya memang tertarik ingin tahu juga mengenai kampus STB Agia, bisa langsung datang ke kampus STB Agia yang beralamat di Jalan Cut Mutia nomor 16A, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, atau bisa langsung mengunjungi websitenya di www.stba-gia.ic.id. Dan terima kasih kepada narasumber yang telah hadir serta sharing informasi, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di Zoom dan mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian selalu baik-baik saja, stay safe, keep healthy. Meskipun dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja, saya di sini selalu berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Akhir kata, saya Reynaldi Surya Santika. Sampai bertemu di acara-acara selanjutnya bersama STB Agia. Bye-bye. Welcome to STB Agia. Jaga kokugo, daigaku, yokoso. Saya tidak pernah menyesal belajar bahasa Jepang di STB Agia. Saya sangat bangga menjadi alumni dan saya berharap STB Agia semakin jaya. Mudah-mudahan kedepannya STB Agia bisa lebih baik lagi. STB Agia is your place to continue your career everywhere. Jika kalian ingin mendapatkan pengalaman yang luar biasa, just join us. You can build your future with English at STB Agia. 日本語を勉強しましょう。待ってます。 Semoga JIA jadi yang terbaik di tahun berikutnya. Mari bergabung dengan STB Agia karena STB Agia sekolah masa depan.